Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, wawasan, edukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi yang menonton tayangan ini. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang dicanangkan sejak Presiden terpilih pada pemilihan presiden lalu dan saat ini tengah digencarkan untuk direalisasikan. Bahkan kemarin 6 Januari 2024 menjadi hari pertama implementasi atau pelaksanaan program ini. Apa dia? Yakni program makan bergizi gratis. Dan seperti apa di Provinsi Jambi akan kita bahas bersama dua orang narasumber begitu luar biasa dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan program makan bergizi gratis Asta Cita di Provinsi Jambi. Telah hadir dua orang narasumber bersama kita di sini. Yang pertama kita sapa ada Profesor Dr. Insinyur Suwandi MSI, Ketua Pergizi Pangan Jambi. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah saya sehat, Mbak Sinta. Alhamdulillah sehat, Prof. Harus sehat, Prof. Oh iya. Apalagi depan kamera kita harus sehat ya. Karena apalagi yang dibahas hari ini yang suatu yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Jadi harus kelihatan ya bergizi harus sehat gitu ya, Prof. Ya. Insyaallah. Prof, ini sebelum kita kenalkan yang satunya, Ketua Pergizi, sepertinya Sinti baru dengar, Prof, untuk di Jambi. Ini benar sesuatu yang baru di Jambi, Prof? Baik, terima kasih Mbak Sintia bahwa Pergizi Pangan adalah merupakan program nasional juga, adalah merupakan mitra pemerintah dalam rangka menggalang dan juga membangun beserta pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kecukupan pangan dan gizi. Dan baru, Prof, di Jambi? Bahwa di Jambi sebetulnya sudah cukup lama, lama. cuman ini mungkin masalah sosialisasi dan kenal kepada masyarakat. Bahwa kita alhamdulillah berkat doa dan dukungan baik teman-teman di Pergizi Jambi maupun dari Pergizi Pangan Pusat, kita yang periode kedua. Masya Allah. Oh, sudah 2 periode ya berarti. Periode, ya. Dan Prof ini ketua ya? Ketua Pergizi Pangan Jambi. Itu selamat, periode 2024-2029. Siap, selamat Prof atas dilantiknya. Terima kasih. Selanjutnya nih kita sapa yang tak kalah tampan dari Prof ini dan sepertinya romantis karena menggunakan baju pink gitu ya. Lanjut kita sapa Dr. Agus, pengamat kebijakan publik. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Sintia. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ini juga belum lama di Jambi ya, Pak? Atau sudah lumayan, Pak? Karena sebelumnya bukan bertugas di Jambi. Iya, baru tapi stok lama lah. Nah, stok lama, tapi untuk di Jambinya baru kelihatan. Baru kelihatan di kota. Baru gabung sama Prof. Baru ya di Universitas Jambi ya. Sebelumnya di Kabupaten Merangin gitu sih ya. Wah, luar biasa nih kedatangan orang-orang hebat yang sebenarnya sibuk-sibuk, harusnya bapak-bapak sudah bisa ngopi, ngeteh gitu ya sama keluarga, tapi hadir bersama kita di sini. Terima kasih banyak. Siap, Prof. Demi kemajuan program kita bersama. Iya, baik, ini kita bahas sesuatu yang menarik Pak Agus dan juga Prof. Suwandi terkait makan bergizi gratis. Waduh, jatuh lagi. Makan bergizi gratis. Nah, berbicara tentang makan bergizi gratis, seperti yang Sintia sampaikan bahwa 6 Januari kita sudah implementasi di Indonesia itu ada 190 lokasi katanya, Prof. Ya. Dengan 26 provinsi. Tapi itu Provinsi Jambi belum gitu. Nah, Prof. Suwandi melihat bagaimana sih program makan bergizi gratis kira-kira untuk Provinsi Jambi menanggapinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Sintia dan pemirsa yang saya hormati. Berbicara masalah makan gizi bergratis ini adalah suatu program yang ya sebetulnya sangat ditunggu oleh masyarakat kita. Ya, karena dalam undang-undang pada tahun 1945 telah termaktub ya bahwa pangan adalah merupakan kebutuhan dasar ya bagi manusia dan juga merupakan hak azazi ya, semua masyarakat dan semua penduduk untuk mendapatkan pangan yang cukup ya, kemudian juga pangan yang aman, kemudian bergizi, beragam ya, berimbang dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang produktif dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, pangan yang cukup dan bergizi ini telah diundang-undangkan ya pada tahun 2012 nomor 18 tentang pangan. Maka pangan itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang saya sampaikan, itu kebutuhan dasar yang perlu pemerintah penuhi untuk kehidupan kita dalam meningkatkan kualitas hidup kita pada sehari-hari. Itu yang pertama. Kalau berbicara masalah makan gizi gratis ini, makan
bergizi gratis adalah suatu program yang sebagaimana saya sebutkan tadi adalah merupakan suatu harapan yang telah diundang-undangkan pada tahun 1945 yang lalu. Sudah lama sebenarnya sudah harapan sangat lama program-program ini yang dinantikan oleh masyarakat. Alhamdulillah diketuk-tularkan oleh Presiden terpilih sekarang ini. Jadi kita bersama-sama bersyukur atas kebijakan program yang ditawarkan oleh pemerintah kita. Namun demikian ya tentu ya ini karena ada program baru yang sudah lama yang tidak dikembangkan, walaupun kalau tidak salah pada awal tahun 2000 pernah juga ada namanya program PMTAS, di program makanan tambahan bagi anak sekolah. Saya kira ini merupakan suatu kelanjutan yang telah hilang ya, program yang sangat mulia ini yang dikembangkan oleh pemerintah kita. Nah, tadi pertanyaan bagaimana kesiapan dan program bagi pemerintah kita khususnya di Provinsi Jambi. Nah, sebelum sampai kepada program dalam arti kata kesiapan baik secara penganggaran maupun kegiatan lainnya, tentu kita perlu menyamakan persepsi. Ya, karena program pemerintah ini adalah suatu program lintas sektor gitu. Ya, lintas sektor ya, katakanlah Dinas Tanaman Pangan itu berperan sebagai apa. Kemudian bagi yang perencana tadi juga sebelum ini ditayangkan kami bicara singkat dengan mantan Ketua OPEDA Kabupaten Merangin yang sudah orang melintang ya, yang selalu merencanakan program ya. Ini bagaimana kolaborasi dan integrasi program yang harus dipersiapkan. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah ya. Sekilas kita lihat di media-media bahwa gubernur kita tadi sampaikan Mbak Cynthia belum siap untuk melaksanakan itu tadi. Ya, kita perlu mempersiapkan secara utuh, secara betul koordinasi integrasi antar lintas sektor yang tergabung dalam mempersiapkan program ini. Maka oleh karena itu hal yang pertama adalah persepsi kita semua, ya terutama adalah pengambil kebijakan dalam melaksanakan program ini supaya apa yang kita harapkan yang namanya ya ini kan kalau lihat motonya sangat sederhana tapi suatu pemaknaan yang sangat mendalam ya. Jadi makan bergizi gratis ini kan ya suatu yang kata yang sangat sederhana itu tadi yang perlu kita pahami secara mendalam untuk memaknai daripada makan bergizi gratis ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai namanya suatu program ini menjadi suatu kelenggangan dari antar lintas sektor maupun kesiapan masyarakat. Kenapa? Ya namanya pangan yang perlu kita kembangkan untuk kebutuhan anak sekolah itu ada namanya pangan yang dengan sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya yang tersedia itu seperti apa? Apakah pangan yang dibutuhkan pangan lokal atau pangan yang diimpor? Ya, sama selama ini kita ribut membicarakan masalah kedelai. Nah, kenapa kedelai kita tidak membutuhkan kedelai impor misalnya? Ini juga perlu dibicarakan. Jangan sampai nanti kelompok masyarakat tertentu yang selama ini memberikan sumbangan dalam kebutuhan pangan warganya, termasuk anak-anak sekolah, ini akan terganggu oleh adanya pangan impor. Ya, mohon maaf lah. Ini juga nanti bisa disampaikan oleh Pak Agus tentang kepentingan-kepentingan tertentu ya, Pak. Jadi jangan sampai demikian. Jadi kalau kita harapkan, ya pertama adalah penyamaan persepsi, kemudian yang kita prioritaskan itu kalau bicara masalah gizi anak sekolah ini adalah pangan lokal. Maka pangan lokal tentu adalah pangan yang memiliki potensi, yang memiliki nilai gizi yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat khususnya adalah anak sekolah. Saya kira demikian Mbak Cynthia untuk pengantar kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pokok wawasan kita yang apa yang disampaikan oleh Mbak Cynthia dalam hal persiapan program makan bergizi gratis ini. Nah, ini banyak nih hal-hal menarik Pak Agus yang disampaikan oleh Prof. Suwandi tadi. Terkait yang ngena banget di Cynthia itu Pak adalah ketika Bapak mengatakan sebenarnya program ini terlihatnya sederhana, tapi punya makna yang dalam. Karena ada seorang yang anak-anak Prof. yang mengatakan bahwa iya
suka nih sama presiden ini, ya padahal belum punya hak pilih gitu, tapi mengatakan karena ngasih makan siang gratis pasti enak. Itu kan hal-hal yang tidak semua orang ternyata bisa menikmati makanan yang tersedia di rumahnya gitu ya Prof ya. Jadi maknanya sebenarnya dalam program ini. Lalu juga yang menarik dikatakan Prof Sandi adalah nanti dulu persiapan yang lain, persepsinya aja dulu samakan. Ini yang akan kita sediakan makanan yang seperti apa dan sebagainya. Kalau dari Pak Agus seperti apa Pak Agus memandang ini? Program yang sederhana tapi memiliki makna yang dalam, lalu persamaan persepsi tadi karena akan melibatkan berbagai sektor. Seperti apa Pak Agus? Ya, Mbak Cynthia. Visi itu kan mimpi. Jadi Pak Prabowo sebelum jadi presiden, beliau mimpi gitu. Bahwa anak Indonesia itu harus punya kecukupan pangan. Gitu ya Prof? Iya. Nah, oleh karena itu juga mimpinya itu dituangkan dalam visi misi di Asta Cita ke-8. Itu dia masuk ke Asta Cita ke-8 itu misi ke-8 dari bagaimana caranya nanti presiden untuk melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini di seluruh Indonesia. Ini tidak gampang. Ya. Tidak gampang, buktinya baru berapa tadi 190 lokasi 26 provinsi. 26 provinsi dan itu pasti hanya di titik-titik tertentu. Ya. Belum keseluruhan Nah, itu problem. Artinya apa? Ini program ini harus disambut baik dan oleh semua pihak. Karena ini betul-betul mendasar. Tadi disampaikan oleh Prof Suwandi bahwa pangan itu adalah kebutuhan dasar yang diatur di konstitusi, di undang-undang dasar. Artinya ini hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu juga saya kira tadi Mbak Cynthia bilang bahwa Jambi belum, gitu. Nah, saya kira juga Pemprov Jambi juga bersama kepala daerah seluruh provinsi Jambi, saya kira harus segera untuk melakukan strategi, upaya-upaya perencanaan yang matang dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis ini untuk semua. Karena ini sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Bayangkan, saya nggak kebayangkan sebanyak apa ya? Sebanyak berapa sekolah di provinsi Jambi, dan itu kalau di kota Jambi tidak ada masalah. Tetapi yang di pelosok-pelosok, di Kerinci misalnya, di ujung-ujung, di Merangin, yang 160 km dari ibu kota kecamatan itu. Terus mekanismenya seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, ini harus direncanakan direncanakan dan baik. Saya kira perlu segera pemerintah Provinsi Jambi melalui Bapeda dan stakeholder yang lain untuk segera jemput bola. Ya, jemput bola untuk program ini. Seperti apa? Supaya terintegrasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten kota. Saya kira demikian, Pak. Yang disampaikan Bapak kan bahwa ini kan nggak mudah gitu ya. Banyak yang harus dipersiapkan. Jadi koordinasi harus dilakukan. Kan isu yang berkembang saat ini adalah terkait anggaran. Memungkinkah tidak? Memungkinkankah tidak seperti itu? Karena itu isu yang dikembangkan dan juga diresahkan sebenarnya oleh masyarakat gitu. Walaupun menyambut baik, tapi takut ini kan banyak sekolahnya. Ketakutannya banyak, Pak. Tidak hanya anggaran yang tidak cukup, yang akhirnya menyebabkan apa? Tidak merata, katakanlah seperti itu. Akhirnya ini seperti apa kalau Bapak memandang? Tapi nanti Pak, kita disuruh jeda dulu. Nanti izin ya Prof ya. Pemirsa, tolong bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan untuk program makan bergizi gratis Asta Cita di Provinsi Jambi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, Prof Sandi dan juga Bapak Dr. Agus. Tadi agak sempat terputus gitu. Karena banyak yang harus dipersiapkan untuk menyambut makan bergizi gratis. Nah, salah satu yang dirasakan oleh masyarakat adalah memungkinkan tidak ya untuk anggaran itu cukup gitu, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, untuk optimisme lah. Kalau Pak Agus mengamati kebijakan yang diambil atau program dari pemerintah ini, silakan Pak Agus. Ya tentu dengan program kegiatan makan bergizi gratis ini tentu dibutuhkan pembiayaan yang cukup karena ini seluruh Indonesia. Ya. Nah, anggaran yang
saya kira 71 triliun yang tersedia sekarang itu tidak akan cukup. Tadi saya juga baca tadi Pak Zulhas juga Pak Menko juga lagi akan meminta tambahan anggaran nanti di APBN perubahan seperti itu. Nah, dan itu juga besar sekali untuk itu. Nah, tapi bagaimana nanti? Makanya kita lihat dulu. Saya belum lihat juklaknya seperti apa. Ya, kata gitu Pak Gubernur juga masih menunggu alokasi pendanaannya per provinsi, per kabupaten kota itu berapa. Terus juga apakah data sasarannya sudah siap atau tidak. Nanti jangan sampai ini salah sasaran gitu. Salah sasaran itu. Karena memang dan jangan juga tidak boleh salah hitung, salah sasaran, salah hitung itu tidak boleh karena ini karena dia rutin setiap hari gitu, dan minimal ya 5 tahun ini 5 tahun ke depan itu program, karena ini visi misi 5 tahun ya 5 tahun, kita berharap tidak 5 tahun seterusnya karena sampai ke gizi masyarakat betul-betul, karena memang kalau mau di klaster pun misalnya gitu di desa-desa itu nggak ada sulit untuk dapatkan susu. Misalnya seperti itu, sekolah-sekolah yang di desa-desa paling ujung itu mereka sulit untuk mendapat susu. Itu tadi. Jadi tapi program ini bagus, dia multiplier effect. UMKM juga akan bergerak, ekonomi masyarakat daerah juga akan bergerak dengan ini. Petani juga dapat manfaat. Makanya kita sepakat mendorong ini program ini jangan menggunakan pangan impor, ya, kita giatkan sesuai dengan program ketahanan pangan juga, itu harus di-match kan, dia harus betul-betul bersinergi, terintegrasi antara program makan bergizi gratis ini dengan program ketahanan pangan yang juga menjadi mimpinya Pak Prabowo Gibran, yang Pak Presiden dan Wakil Presiden kita 5 tahun ke depan. Dan ini program-program yang sangat luar biasa saya kira, Mbak Cynthia. Tapi yang seperti Prof katakan tadi juga bahwa kita harus sepakat dulu pangan yang digunakan harusnya pangan lokal gitu lokal, ya. Agar multiplier efeknya juga terasa gitu ya Pak Gis ya. Siap. Kita ke Prof Sandi. Prof, tadi kita sudah sepakat juga bahwa ini kan sebenarnya efeknya untuk jangka panjang luar biasa gitu ya Prof. Bagaimana stunting, kalau gizi anak bagus gitu ya, stunting bisa kalau bisa kita hilangkan seperti itu. Terus juga untuk kecukupan nutrisi otak dan sebagainya gitu, yang kita berharap banyak lah dengan program ini sebenarnya. Terkait dengan gizi dan juga ini juga dengan anggaran. Kemarin sempat viral Prof mengatakan bahwa karena anggarannya tidak terlalu besar seperti itu, hanya dikalkulasikan bisa 10.000 untuk proporsinya. Dan pangan seperti apa, akhirnya yang muncul di benak masyarakat adalah pangan seperti apa yang bisa dihadirkan dengan dana segitu. Nah sebenarnya Prof, pangan kalau kita berbicara tentang gizi gitu ya, yang bisa mencukupi kebutuhan anak paling tidak yang seperti apa, dan apakah memungkinkan untuk kita hadirkan sesuai dengan mimpi kita bersama gitu Prof. Baik, terima kasih Pak Cynthia. Ya, jangan sampai apa yang dikomentari oleh Mbak Cynthia tadi, dengan adanya program makan bergizi gratis ini terjadi suatu katakanlah kemunduran daripada kualitas sumber daya manusia begitu ya. Karena harapan kita dengan adanya program makan bergizi gratis ini, bahwa status gizi dan kualitas anak itu meningkat ya, karena ada makanan tambahan gitu. Nah, kalau bicara masalah kecukupan gizi bagi anak, ya itu kan sudah diukur oleh di WNPK tahun 2018 itu ada dasar perhitungan, terutama adalah pangan makro. Ya, pangan makro misalnya kebutuhan energi bagi kita semua, walaupun ini adalah ukuran orang dewasa, tapi disesuaikan daripada kelompok umur dan kelompok jenis kelamin, itu rata-rata itu adalah per orang per hari itu adalah sebesar 2.150 kilokalori energi per hari per kapita per orang. Kemudian kebutuhan gizi makro lainnya adalah protein. Ya, bagaimana kita memenuhi protein ini sebagai dukungan mensupport daripada pertumbuhan dan perkembangan anak, itu juga perlu dipenuhi. Itu
sesuai dengan hasil UNPG 2018 juga telah menggariskan minimal kita terpenuhi gizi protein itu sebesar 57 gram per orang atau per kapita per hari. Nah, oleh karena itu, apakah biaya dari, ya katakanlah kita kan belum tahu juga ini 10 atau 15 ribu mencukupi tidak untuk kebutuhan itu gitu. Nah, kecukupan ini tentu ya kita juga ya berdasarkan namanya pangan itu bukan saja makan nasi, ingat ya, ini juga perlu kita pertimbangkan sekarang, nanti juga perlu menjadi program khusus bagi pemerintah kita. Jadi makan tidak selalu dengan nasi, mungkin bisa dengan pangan yang lain. Yang penting terpenuhi itu tadi 3 hal, yaitu pangan yang bergizi, berimbang dan beragam. Di samping betul-betul aman dan tentu juga kita berharapkan adalah pangan yang halal, kan begitu. Nah, supaya apa yang ini bisa tercukupi ya tentu kita ya lagi-lagi ya harus bekerja sama dengan berbagai pengambil kebijakan baik secara teknis maupun penyedia atau penyandang dana yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, kemudian pangan tadi ini maksud adalah pangan lokal, ya juga disampaikan oleh Pak Agus tadi adalah pangan yang betul-betul memberikan potensi. Ya, karena ya bukan saja untuk kebutuhan bagi anak, tapi juga ada multi efek bagi masyarakat sekitar gitu. Ya selama ini yang menyediakan pangan untuk anak sekolah adalah petani, ya baik dalam menanam singkong segala macam, ya untuk mendukung daripada kebutuhan serapan, ya walaupun ini tidak secara langsung. Ya kalau kita lihat di sekolah-sekolah kan banyak warung-warung yang menyediakan pangan tambahan ya bagi anak sekolah, baik dia pada waktu istirahat maupun makan siang begitu. Kemudian yang kedua, itu tadi bagi warung-warung di sekitar sekolah, ya kalau dengan adanya program makan bergizi gratis ini tentu dapat mendukung yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya mungkin jangan-jangan bisa menjadi suatu program UMKM bagi mereka begitu. Kira-kira demikian, Mbak Cynthia. Jadi banyak ya dampak-dampak yang akan diberikan seperti itu. Baiklah, terima kasih Prof. Kita ke Pak Agus. Pak, tadi juga Bapak sempat menyampaikan bahwa satu hal yang penting lagi adalah bagaimana database itu juga harus kita persiapkan dengan matang gitu ya, Prof. dan juga Pak Agus. Selain database, mungkin juga ketika sudah ada dapurnya untuk ditunjuk lah. Kita belum tahu juga juknis dan juklaknya dapurnya apakah memberdayakan masyarakat lokal atau seperti apa, seperti itu kan. Bagaimana sebenarnya kebijakan yang seharusnya atau harapan kita bahwa nanti ada koordinasi dari dapur pemasok ini yang akan mendistribusikan ke sekolah dan siswa, bagaimana proses dan aturannya biar ya tidak terjadi kekacauan lah seperti itu, baik dari segi hygiene-nya gitu, dapurnya tetap higienis gitu ya Prof ya, dengan anggaran yang tersedia, lalu proses distribusinya seperti apa, bagaimana Pak? Ya, maka tadi saya bilang bahwa ini harus direncanakan dengan matang. Apa saja yang diperlukan, sampai dengan pengawasan. Tidak saja pengawasan gizi, tetapi pengawasan dari pelaksanaan penggunaan keuangan ini. Gitu. Prosesnya ya. Prosesnya gitu. Jadi betul-betul mulai dari perencanaan itu sudah mulai diawasi, sudah mulai dikontrol. Nah, terus dapurnya, kita nggak tahu nih sekarang dapurnya seperti apa. Siapa yang melaksanakan itu? Saya kira memang di setiap daerah ini kan saya juga seperti apa dapur untuk makan siang gratis, makan bergizi gratis. Belum terbayang gitu ya. Belum terbayang karena itu nyebar di desa-desa. Kalau kota tidak ada masalah. Iya, aman. Rumah makan banyak gitu ya. Ya, tidak ada masalah gitu kan. Di desa-desa itu seperti apa? Karena dia mencar-mencar di satu desa. Jarak antar desa dengan satu desa dengan desa itu jauh seperti itu. Nah, dapur seperti apa? Seperti itu. Atau memang memang dibuat dapurnya di desa untuk melayani sekian sekolah seperti itu. Nah, bisa juga memberdayakan ibu-ibu PKK seperti itu. Nah, atau UMKM yang ada di desa atau BUMDes seperti itu. Nah, tetapi yang penting pengawasan gizinya, Prof ya. Ya, pengawasan gizinya itu betul-betul harus betul-betul diawasi. Ukuran gizinya betul-betul terjamin, seperti itu. Saya kira, nah lalu distribusinya, karena memang kalau misalnya dapurnya itu hanya di ibu kota kecamatan, ini makanya kita nggak tahu nih, mau baca tapi suratnya nggak ada, kitabnya nggak ada gitu kan. Belum ada, nah, panduannya gitu belum ada ya belum ada gitu kan. Nah maka kita menyarankan betul-betul memang dapurnya seperti apa, lebih dekat ke yang kita harapkan lebih dekat ke sasaran.
lebih dekat ke sasaran. Terus pengawasannya, sebenarnya untuk pengawasan ini kan harus ada ahli gizinya, Prof. Iya. Nah, ahli gizi kita juga kekurangan ahli gizi ya. Iya, sangat terbatas sekali. Paling sangat terbatas di puskesmas saja kita tidak semua puskesmas punya ahli gizi. Nah, pemerintah daerah tidak semua punya ahli gizi. Paling juga di rumah sakit yang ada ahli gizi 1-2. Di puskesmas malah terbatas ya. yang di ibu kota kecamatan saya kira sulit cari ahli gizi. Nah, tentu program ini juga sejalan juga bagaimana caranya untuk pengadaan ahli gizi untuk mengontrol dapur-dapur tadi supaya sasaran gizi yang didapat oleh anak-anak sasaran itu juga nanti betul-betul terpenuhi seperti itu. Nah, ini perlu, makanya saya bilang ini harus perlu perencanaan yang matang, sinergi antara perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Daerah itu ada provinsi, kabupaten, dan kota seperti itu. Ini betul-betul harus terintegrasi. Wah, sudah ada yang menelpon di rumah kita, Pak. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Masih terhubungkah? Kalau belum terhubung, kami mau lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketinggalan kereta, Mbak Cynthia. Siap, hampir saja ketinggalan, Pak. Tadi kami udah mau jalan, Pak Yudi dari Telana, Yuner ya. Pak Yudi langsung saja yang memberikan pertanyaan, komentar, saran, silakan, Pak. Baik. Iya. Ya, akhirnya saya juga bisa ikut juga nih. Terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya. Silakan, Pak. Apa dulu sebentar, Mbak Cynthia? Boleh, Pak. Hormat Profesor Suwandi, ya. Ya, Ketua Pergizian Pangan Provinsi Jambi. Sebenarnya MBG ini nanti ya dibentuk Badan Gizi Nasional di Jambi itu. Amin, Mungkin insyaallah, Bapak Pak. ini akan jadi ketuanya, ada bukan Mbak Cynthia. Memang memenangi soal gizi. Jadi memang kita harus menunggu juknisnya. Yang kedua yang terhormat Dr. Agus Kebijakan Publik Provinsi Jambi yang saya hormati. Jadi 8 astacita Jokowi ini memang harus diimplementasikan di daerah. Yaitu disebut dengan MBG. Memang sudah lama cita Jokowi ini. Dia jadi presiden untuk membuat astacita dia. Yang jelas astacita ini ya program investasi SDM lah. Masyarakat Indonesia juga pendidikan itu harus bisa belajar matematik katanya, seperti Mbak Cynthia kan pinter tuh matematiknya. Oh. Jadi anak-anak ini memang matematiknya kurang, apalagi juga gizinya itu memang persoalan Indonesia. Jadi artinya ini harus kita sinergikan betul, karena ini investasi, dia bisa main-main ini. Jadi AKG artinya angka kecukupan gizi. MBG ini dipertanyakan bagi masyarakat luas. Walaupun yang sudah jalan 6 Januari kemarin sesuai dengan ulang tahun Jambi ya, 6 Januari harusnya launching juga Jambi. Tapi Jambi tidak peduli gitu. Tidak peduli dia dengan astacita ini. Maka 6 Januari dan 6 launchingnya MBG ini Jambi tidak peduli. Nah, pertanyaannya apakah sudah bisa standar 10.000 itu? Saya kan beli nasi 10.000. Nah, standar kok cuma nanya ayam satu, nasinya yang banyak. Nah, ini ada telur, ada ayam, ada bayam, ada pisang, masa sudah 10.000? Ya kan aneh, Mbak Cynthia aja aneh. Ini tolong ini dipikirkan betul. Bagaimana orang yang mengelolanya? Apa tidak digaji, Mbak Cynthia? Ya. Dengan 10.000 itulah. Jadi rasional lah. Nah, 1 tahun pertama anggarannya berdasarkan informasi yang saya dapat dari nasional, itu dana MBG ini 71 triliun. Dikucurkan 1 tahun juga ya untuk 8 miliar per hari. Ya, yang 26 provinsi itu. Yang sudah jalan itu, di 190 titik itu. Jadi kayaknya sudah 2 hari ini ya jalan-jalan aja gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi bagi saya, ya semuanya kan makan. Kita ini ngeri sekali melihat ribuan Mbak, SD, SMP, PAUD, ibu hamil, SMA, lansia. Wah, luar biasa. Katakan semua orang sudah makan itu tiap hari. Pertanyaannya, saya ngeri Mbak Cynthia mencari wortel nanti payah tuh. Kita cuma ngasih makan orang sekolah aja.
Siap. Bagaimana rantai pasok bahan bakunya? Telur. Iya kan? Ngeri kita, Mbak. Bukan kalau 1000 ya enggak masalah. SD aja berapa di Jambi? SMP berapa? Lansia berapa? SMA berapa? Baik. Lantas masyarakat lain bagaimana? Misalnya mau beli telur habis, diborong. Makanya rantai pasoknya harus siap. Juknisnya harus siap. Mobil gizinya sudah ada kemarin diserah terimakan. Siap. Baiklah, cukup ya Pak Yudi ya. Ada beberapa poin nanti akan kita bahas. Semoga sudah dapat ya poinnya tadi Pak ya. Tapi sebelum kita jawab mungkin kita jeda dulu. Kita bernafas dulu, kita minum dulu Pak ya, izin ya. Pemirsa tolong bersama kami akan kembali saja pada pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan program makan bergizi gratis Asta Cita di Provinsi Jambi. Telah masih bersama dua narasumber begitu luar biasa dan juga tadi telah kita angkat telepon yang pertama dari Pak Yudi dan di segmen kali ini kami masih mengajakkan untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, langsung saja kita menjawab, mungkin langsung ditanggapi seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Tadi ada beberapa poin, mungkin Prof Suandi bisa menanggapi gitu. Yang pertama tadi tentang angka kecukupan gizi atau AKG pada MBG ini seperti apa, terkait penganggaran juga seperti apa, lalu kecukupan bahan baku di daerah seperti apa, mungkin yang terkait sasaran dan juga pasokan pangan di daerah target. Silakan Pak. Baik, Mbak Cynthia, sebelum menjawab daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Cynthia, saya ingin menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Ya, berterima kasih Pak Yudi telah menginfokan. Ya, mudah-mudahan Pak Gubernur kita mendengar ya. Ya, perlu juga ada namanya badan pangan dan badan gizi yang ada di provinsi gitu. Supaya koordinasi dan integrasi ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih sekali lagi informasi Pak Yudi. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengambil kebijakan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mendengar harapan dan keinginan masyarakat kita yang ada di Provinsi Jambi. Baik, kemudian yang berkenaan dengan angka kecukupan gizi tadi disampaikan, tentu sebelumnya yang paling krusial itu adalah yang disebut dengan rantai pasok. Ya, ini adalah suatu hal, ini tadi juga sudah dibahas Pak Agus, nanti juga bisa ditambahkan tentang perencanaan pangan yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kita. Ya, betul Pak Yudi, apa yang disampaikan Pak Yudi adalah suatu pemikiran kita bersama dan juga merupakan bagian penting diskusi pada sore hari ini. Ya, karena rantai pasok ini akan berdampak kepada kebutuhan pangan lainnya gitu. Nah, masyarakat lain ini butuh apa nanti ya? Kalau semuanya digelontorkan katakanlah program ini berjalan dengan lancar, dengan katakanlah yang berkaitan dengan anggaran cukup dan segala macam, pokoknya pangan ini harus tercukupi gitu. Nah, jangan sampai pangan untuk masyarakat lainnya itu akan terganggu gitu. Ini perlu pemikiran yang sangat matang, tadi juga disampaikan oleh Pak Agus, perencanaan yang holistik, komprehensif dan integrasi ini penting untuk kita bahas secara bersama-sama supaya program makan bergizi gratis ini betul-betul mendapatkan manfaat bagi masyarakat kita, terutama adalah kelompok sasaran yang dirancang atau yang direncanakan oleh pemerintah kita. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah bahas juga Pak Yudi tentang rantai pasok ya. Jadi berkenaan dengan rantai pasok supaya tidak mengganggu daripada pangan dan juga rantai pangan yang lainnya, maka kita memprioritaskan adalah pangan lokal gitu. Jadi selama ini ya seperti yang saya sampaikan tadi dulu, saya lupa ini apakah memang program yang direncanakan oleh pemerintah atau penelitian dari kelompok pergizi pangan secara nasional, Mbak Cynthia, itu sekitar tahun 98 atau tahun 2000. Itu namanya program PMTS.
ya di program PMTS itu memprioritaskan daripada, ini juga berkaitan dengan anggaran tadi, memprioritaskan kepada warung atau kantin-kantin yang sudah berkembang di masing-masing sekolah gitu. Ini tidak akan terganggu daripada rantai pasok yang lain. Dengan catatan kita hanya yang disarankan oleh Pak Yudi tadi adalah suatu pengawas ya, apakah pangan yang disediakan oleh kantin atau warung-warung di sekitar sekolah sudah terpenuhi atau belum gizinya untuk gitu ya, gizinya bagi anak-anak sekolah begitu. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, angka kecukupan gizi bagi kita semua itu tadi sudah disampaikan Pak Yudi, perlu dipenuhi oleh yang minimal adalah kecukupan gizi makro baik energi maupun protein misalnya. Di samping ya gizi yang lain, gizi mikro, vitamin, ya, kemudian mineral dan lain sebagainya, tentu ini akan diperhitungkan secara detail ya. Nah, misalnya untuk kelompok orang dewasa ya dikonversikan kepada anak-anak itu 2.150 kebutuhan energi bagi seseorang, bagi kelompok orang per hari. Nah, kemudian yang kebutuhan gizi lainnya adalah untuk pertumbuhan tubuh dan yang lainnya adalah untuk gizi protein ya, kecukupan gizi protein. Ini juga ada dasarnya minimal itu adalah 57 gram per orang per hari misalnya. Itu kecukupan gizi. Namun lagi-lagi yang perlu kita pertimbangkan adalah rantai pasok harus betul-betul diatur. Tadi juga sudah dibahas. Stambulnya mana gitu. Ya perlu kita sepakati stambulnya gitu ya. Jadi catatan juknis cuklaknya itu ya perlu kita sepakati bersama supaya tidak akan mengganggu sistem yang sudah ada gitu. Ya pangan ya katakanlah kota punya potensi gitu. Tapi yang jelas kota tidak punya pangan gitu. Dia butuh pangan juga dari daerah. Ini kan mengganggu juga rantai pasok nanti gitu. Jadi namanya pangan yang disampaikan oleh pemerintah kita itu disampaikan oleh Pak Agus, jadi ketahanan pangannya gitu. Boleh kota tidak tahan pangan, ya tidak produksi pangan, tapi dia mampu untuk mengakses pangan itu misalnya. Nah, terbalik dengan desa tidak mampu untuk membeli pangan, tapi dia mampu untuk menyediakan pangan begitu. Maka ketahanan pangan itu terakumulasi antara masyarakat desa, kita asumsikanlah ya pendapatan masyarakat desa kita relatif lebih rendah dibandingkan dengan kota. Nah, tadi ada kombinasi kalau masyarakat kota desa maksudnya tidak memiliki pendapatan yang cukup tapi dia mampu memproduksi pangan, dan sebaliknya kota yang tidak memproduksi pangan tapi mampu untuk mengakses pangan gitu. Kemudian itu tadi supaya ya anggaran 10-15 ribu per orang ini yang mengelolanya siapa begitu ya. Ini kan butuh anggaran juga, ya betul Pak Yudi. Apakah nggak dibayar gitu? Nah, apakah nggak dibayar, apakah sukarela atau gitu? Ya tentu juga perlu kita sepakati bersama. Kira-kira demikian, Mbak Sinta, dan terima kasih sekali Pak Yudi telah memberikan support untuk kita semua dalam kegiatan makan bergizi gratis ini. Karena kontrol dari masyarakat juga merupakan dukungan ya Pak ya, untuk jelas, apapun program-program dari pemerintah. Siap, baik. Terima kasih Prof. Lanjut Pak Agus, bagaimana Pak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi? Silakan Pak Agus. Ya Mbak Cynthia. Betul, kita di satu sisi kita program ini harus berjalan dengan baik. Ya. Karena ini mulia, ya Prof ya. Program ini mulia. Namun di sisi lain, terus juga kita berharap ini menggunakan pangan lokal. Supaya apa? Supaya multiple effect. Sasaran mendapat gizi yang cukup, terus petani dan UMKM mendapat nilai ekonomi dari situ. Jadi dia berputar. Nah, maka apa yang disampaikan Pak Yudi tadi itu penting. Jadi rantai pasoknya seperti apa? Nah, kebutuhan telur misalnya, dan sayur mayur, susu, seperti itu kan memang harus ada susu. Tadi saya baca-baca juga di paket itu harus ada susu, gitu kan. Nah, maka ini harus betul-betul melalui suatu perencanaan yang betul-betul matang. Jadi, dan ini betul-betul matching dengan program ketahanan pangan. Jadi bagaimana nanti untuk mendukung sukses supaya ini sukses, maka program pemerintah daerah sendiri juga harus support di ketahanan pangan. Bagaimana dinas TPH, pertaniannya misal, atau dengan nama lain, dinas perkebunannya, bisa menyediakan ini, dinas peternakannya, dinas-dinas yang organisasi teknis yang peternakan misalnya telur ya, Prof ya. Nah, bagaimana
program kegiatan pemerintah daerah sudah harus berubah. Dia harus tematik ke arah gizi, penyediaan gizi masyarakat. Nah, petani disupport, peternak disupport, peternak ayam petelur misalnya itu disupport dengan program pemerintah daerah, gitu. Nah, kalau sekarang kan agak khawatir juga kita, penghasil telur itu Jambi itu dari Payakumbuh ya, dari Sumatera Selatan, seperti itu. Dan mereka juga ada program ini, jadi. Nah, makanya dan itu saya kira tidak cukup nanti, tidak cukup nanti. Nah, makanya kita juga pemerintah daerah kita berharap di pemerintah daerah sudah mulai untuk program kegiatannya difokuskan ke ketahanan pangan dalam rangka mendukung mendukung makan bergizi gratis ini. Karena ini satu rantai yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka ketika dia satu kesatuan itu, maka petani dapat manfaat, UMKM-nya bergerak, terus juga dinas kesehatan bekerja, atau Dewan Ketahanan Pangan apakah namanya nanti gitu kan, bekerja dengan dalam tidak punya masalah terhadap rantai pangan nanti dalam melaksanakan program ini. Nah, sehingga betul-betul mimpinya presiden ini betul-betul bisa diwujudkan, karena memang saya lihat tekad Pak Prabowo ini memang luar biasa, Pak Prof. Beliau ini luar biasa. Dan mereka ingin anak Indonesia itu betul-betul anak-anak yang yang berkecukupan gizi, dan diharapkan tumbuh kembang tumbuh kembang anak itu sampai dengan tumbuh kembang otaknya harus betul-betul berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, karena ini memang program besar dalam rangka menyongsong menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itu, Mbak Cynthia. Tapi kan tadi banyak juga hal menarik yang disampaikan juga oleh Pak Yudi. Tapi harus difikirkan juga orang-orang yang bergerak di situ, apakah digaji atau tidak. Ini bagaimana Pak Mandang ini? Apakah memungkinkan untuk menggerakkan sektor-sektor pemerintahan, katakanlah seperti itu, untuk bekerja ikhlas seperti itu, tanpa ada tambahan-tambahan, atau seperti apa kalau Bapak memandang kebijakan ini harusnya nanti akan seperti apa? Ya, makanya integrasi perencanaan direncanakan dengan baik itu terintegrasi. Seperti itu. Dan kesepakatan sebenarnya tinggal lagi pada pelaksanaan di operasional. Nah, kalau untuk mendukung program, saya kira dengan temanya makan gizi gratis ini, semua dan ketahanan pangan, semua program pemerintah daerah sudah bisa dialokasikan ke situ. Nah, untuk apa? Untuk percepatan, karena dia multiplier effect, Pak. Nah, ketika petani kita support dengan program kegiatan yang tepat sasaran, tapi jangan remes-remes ya. Karena uang Pemda itu sedikit sekarang. Saya sarankan kepada Pemda, uang Pemda itu sedikit sekali. Dia terkunci di mandatory spending. Ada 3 kelompok besar di KPU-an, kesehatan dan pendidikan. Nah, kesehatannya juga, tapi angkanya tinggi, tetapi dia tidak lapang gitu, masih sempit. Nah, sedangkan di pangan ini tidak ada anggaran yang cukup seperti itu. Maka pandai-pandailah pemerintah daerah untuk membuat program di RPJMD, karena ini tahap menurut saya momen yang bagus nih, Prof. Karena pilkada serentak, presiden baru dilantik. Para gubernur, bupati, wali kota itu nanti juga akan serentak dilantik, baru semua RPJMD-nya baru gitu. Kalau sekarang kita Pemda, saya yakin Pemda karena tidak ada kitab tadi, Pak Gubernur juga masih bingung. Pedomannya nggak ada, bagaimana kita laksanakan. Nah, tapi nanti ini bisa diintegrasikan ke RPJMD sehingga setiap tahun itu bergerak. Nah, hati-hati dalam menyusun RPJMD ini supaya rantai pasok tadi bisa terjamin. Bagaimana nanti program kegiatan di bidang pertanian itu betul-betul mensupport gitu kebutuhan gizi, kebutuhan daging, kebutuhan telur, protein telur dan lain-lain, itu betul-betul sayur mayur yang dalam rangka mendukung program ini. Sehingga kita memang tidak dari Cina nanti, gitu, tidak dari Thailand berasnya gitu. Dan kita optimis bisa terrealisasi seperti itu, Pak? Kalau perencanaannya baik, insya Allah bisa untuk Provinsi Jambi, Pak. Ya, kalau perencanaannya baik, insya Allah bisa. Bayangkan saja dengan 3 miliar satu Pemkab pemerintah daerah saja, misal support untuk dorong petani petelur, gitu kan,
peternak petelur gitu. Bisa memenuhi itu ya. Itu bisa jadi penghasil telur loh. Daerah itu bisa jadi penghasil telur. Tapi memang programnya harus tepat. Baik. Dan tepat sasaran dan uangnya tidak rembes-rembes. Siap. Dimulai dari perencanaan yang bagus tadi. Gitu. Bagus. Baik, nanti akan kita lanjutkan Pak. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah persiapan program makan bergizi gratis Asta Cita di Provinsi Jambi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, Prof dan juga Pak Dokter. Tidak terasa padahal masih banyak yang ingin kita bicarakan dan kita bahas. Mungkin lain kali akan kita bahas kembali. Langsung saja untuk pernyataan penutup di segmen ini, silakan Prof Sandi. Baik, terima kasih Mbak Cynthia dan pemirsa yang sempat menyaksikan acara yang penuh makna dan sangat mulia ini, bahwa program makan bergizi gratis adalah suatu yang disampaikan Dr. Agus tadi adalah suatu mimpi yang luar biasa dari Presiden terpilih kita. Tentu hal ini adalah mimpi yang insya Allah akan menjadi kenyataan. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung daripada program yang sangat mulia ini untuk kelancaran pelaksanaan daripada program pemerintah dalam rangka meningkatkan gizi dan sumber daya manusia yang ada paling tidak di Provinsi Jambi. Kami dari Pergizi Pangan Jambi siap membantu dan memfasilitasi Mbak Cynthia program dalam mendukung dan kelancaran program makan bergizi gratis ini. Demikian. Iya, luar biasa. Terima kasih, Prof. Nggak jerah ya, Prof ya, untuk kita berdiskusi, siap untuk, Prof. Kita bersama, pembangunan untuk kita bersama. Siap, makasih banyak, Prof. Selanjutnya, Pak Dokter Agus, silakan. Baik, Mbak Cynthia. Ketika kemarin visi misi Asta Cita itu makan bergizi gratis, itu mimpinya Pak Prabowo. Ya. Tetapi ketika pelaksanaan itu jadi mimpi kita semua. Oleh karena itu juga kesiapan pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, betul-betul harus bersiap diri, bersinergi dengan pemerintah pusat nanti, apakah dengan Badan Gizi Nasional atau dengan kementerian terkait, untuk betul-betul mempersiapkan dengan baik. Karena ini tugas mulia yang kita emban, bagaimana generasi Indonesia ini nanti betul-betul menjadi generasi emas yang punya daya saing di tingkat internasional. Oleh karena itu juga saya kira sudah saatnya pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten kota mulai bergerak menyiapkan segala sesuatu, merencanakan dengan baik supaya program ini berjalan dengan baik. Karena ini juga kalau ini berjalan baik, tidak saja dampaknya kepada peningkatan kapasitas SDM-nya nanti anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi amal ibadah bagi semua pelaku dalam rangka melaksanakan program ini. Saya kira itu optimis Indonesia Emas 2045 bisa dicapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Pak Dokter atas waktunya hari ini. Semoga lain waktu kita masih bisa berdiskusi gitu ya. Siap. Baiklah, dan pemirsa, demikianlah program Jambi Bicara pada hari ini. Kita sama-sama sepakat bahwa Provinsi Jambi siap untuk membantu mengimplementasikan, melaksanakan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa program makan bergizi gratis ini adalah mimpi yang bermuara menjadi ladang pahala bagi segala sektor yang terlibat di dalamnya. Kita berharap bersama bahwa program yang dicita-citakan bersama ini adalah nantinya akan membantu anak-anak Indonesia, terkhusus di Provinsi Jambi. Tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan, tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi. Dan sama-sama kita menyongsong Indonesia Emas seperti tema ulang tahun Jambi tahun ini, yakni Jambi Mantap untuk menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.